Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata ya ini ada maksud loh begitu ketika Pak Jokowi mengatakan Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kenapa Pak Ganjar Pranowo di urutan ketiga begitu ini? Jokowi sebut Prabowo duluan, baru Anies Ganjar ya, spontan atau ada maksud apa begitu kan ya. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena pada hakikatnya apa sih sebenarnya begitu maksud dari Pak Jokowi ini begitu kan. Dia pasti ada maksud tertentu mereka begitu kan. Bayangkan begitu kan ya dalam kalkulasi politik hari ini begitu ya. Melihat dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, kenapa Pak Ganjar di putaran ketiga begitu kan ya. Pasti ada maksud tertentu begitu kan ya. Karena analisis politik hari ini begitu tajam untuk menganalisis ini begitu. Artinya secara tidak langsung Pak Prabowo juga mendukung Anies Baswedan, memberikan dorongan kepada Anies Baswedan, memberikan satu endorse begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Jokowi sebut Prabowo duluan baru Anies Ganjar. Spontan ya atau ada maksud tertentu. Bisa saja begitu. Secara psikologis ada kemenangan tertentu di putaran kedua pasti Anies Baswedan dengan Pak Prabowo. Bisa saja kemungkinan itu terjadi begitu kan. Analisis saya seperti itu begitu. Pak Jokowi mengatakan itu mungkin Pak Ganjar sudah kalah begitu kan ya. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra melihat dari potensi-potensi ini begitu kan ya ini. Salah satunya Jokowi sebut Prabowo duluan ya, baru Anies Ganjar ya, spontan atau maksud yang lain ya. Mungkin ini negeri ya milik moyangnya. Apa maksudnya? Omongannya ini banyak omong bohongnya. Apalagi kalau cuma urutan. Apa pentingnya? Ya nggak relevan katanya begitu. Ya relevan lah. Orang itu disebutkan pertama kali kan begitu begitu sukanya begitu kan. Tidak mungkin orang-orang yang disuka lalu mungkin disebutkan yang terakhir begitu kan ya. Tingkat dukungan sebenarnya itu artinya PDIP di mata Jokowi adalah apa? Bisa saja kalah begitu kan ya. Kita tunggu saja mereka begitu ya. Bahkan ini daripada Pilpres yang hasilnya memenangkan rezim yang menghabiskan puluhan triliun lebih baik yang dilengsarkan sekarang ya. Mereka mengakui kalau Anies layak jadi presiden. Tapi apakah mereka mau dipenjara? Yang penting itu bukan imigran katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Artinya kalau kita melihat ini begitu kan dengan urutan-urutan ini ada maksud tertentu begitu. Kenapa Anies Baswedan disebutan kedua begitu kan? Apakah artinya bahwa di putaran kedua ada Anies Caimin versus Prabowo begitu kan? Bisa saja begitu kan ya. Karena ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di pengamat politik. Bahkan dari ya orang-orang yang psikologinya sangat tinggi pasti akan melihat bahwa potensi Anies Caimin di situ begitu kan ya. Karena pada akhirnya tumben Pak Jokowi mengatakan Anies begitu kan ya. Biasanya kan melihat Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu kan. Kenapa sekarang mengatakan Anies? Dan itu anehnya begitu. Ada apa begitu kan? Apakah di kepalanya mungkin ada Anies, ada Pak Prabowo di depan, begitu kan di belakang ada Pak Ganjar? Bisa saja itu terjadi. Karena orang-orang yang bisa menentukan ini adalah orang-orang psikologis mereka begitu kan ya. Komunikasi di situ begitu ya. Bagaimana komunikasi itu ya benar-benar diterapkan di situ begitu. Tapi yang jelas ini adalah demokrasi begitu ya. Bahkan ya kata Jokowi mengatakan Jokowi sebut Prabowo duluan baru Anies Ganjar ya, spontan atau ada maksud tertentu. Mari kita bahas ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan urutan bakal capres pertama Prabowo Subianto lalu diikuti oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Indo Strategis Ahmad Khairul Umam menilai Jokowi menyebutkan urutan bakal capres itu bukan sekedar spontanitas belaka. Urutan penyebutan nama capres Luh Jokowi tampaknya bukan sekedar spontanitas, tetapi juga merujuk pada peta kekuatan politik masing-masing capres. Bahkan kekuatan tersebut menurut Umam representasi kekuatan pendukung di parlemen atau DPR Senayan. Prabowo diketahui memiliki kekuatan koalisi partai pendukung besar di parlemen, katanya begitu ya. Artinya kalau kita melihat ini benar juga begitu kan. Apakah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo sebenarnya sudah tidak lagi mendukung Pak Ganjar atau PDIP? Kan bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Melihat dari potensi ini Anies Baswedan di urutan kedua. Jangan-jangan Pak Jokowi menganggap bahwa di putaran di kedua ada Anies Baswedan, Caimin di situ versus Prabowo dengan wakilnya. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Pak Jokowi punya intelijen di situ begitu, punya big data begitu kan ya.
Di mana di atas kertas Prabowo memiliki kekuatan dukungan berbasis kursi ya parlemen ya partai ya sebesar 45% ya, sedangkan Anies Baswedan 29%, sedangkan Ganjar 25% ya. Bagi Umam tak hanya soal spontanitas dengan kekuatan partai pendukung bakal capres, namun Jokowi menyebutkan urutan nama bakal capres itu sebaiknya indikasi arah politik ya, betul begitu kan ya. Bahkan di satu sisi Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan bahwa kader organisasi ya Persatuan Muslim Indonesia Purmusi ya berbeda pilihan ya politik adalah hal yang wajar. Jokowi pun mempersilahkan agar masyarakat memilih 3 capres. Wow, Anies Baswedan ternyata diakui mereka begitu kan. Yang dulunya hanya dia mengakui ya capres dari apa namanya dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar begitu. Kenapa sekarang kok diakui begitu kan? Ini menarik begitu ya. Bahkan ya di satu sisi hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di pembukaan ya Jambore Nasional atau Dai Desa Madani Promosi Cianjur. Awalnya Jokowi menyinggung ya suasana politik sudah mulai hangat. Sudah masuk tahun politik, saya titip karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres di pemilu atau apa, yang penting damai katanya begitu ya. Jadi kita lihat saja begitu, apakah peran penting dari Pak Jokowi akan mendukung Prabowo? Kan begitu logikanya. Apakah sebagai sekarang punya netralitas yang sangat luar biasa? Bisa saja begitu kan. Suatu saat nanti bisa saja Anies Baswedan bergandengan dengan Kaisang, bergandengan dengan Gibran, bisa saja karena politik itu kan dinamis begitu kan. Tidak menentu di situ begitu. Dan apa yang terjadi bayangkan begitu ya. Yang terjadi selama ini kita lihat saja potensi-potensi yang ada selama ini begitu kan ya. Bahkan ya potensinya ya gimana kalau rebutan capres cawapres begitu. Rebutan itu dalam artian banyak begitu kan ya. Bisa saja kekuasaan mereka ya. Bahkan ya Jokowi meminta ya Permusi turut memberikan pemahaman soal pemilu. Dia lantas menyebutkan nama Prabowo, Anies, Ganjar lalu bebas pilih dalam Pilpres di 2024. Bahwa perbedaan pilihan itu wajar, mau pilih kepada Pak Prabowo silahkan, mau pilih Anies Baswedan silahkan, mau Ganjar silahkan. Perbedaan pilih itu wajar, nggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu dalam pilpres, pilkada itu wajar biasanya ya, kata Jokowi begitu ya. Akankah perkataan Pak Jokowi ini ya dipercaya begitu kan ya? Apakah selama ini tafsirannya adalah jelas yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu kan ya? Bisa saja. Apakah kenapa Pak Jokowi menyebutkan nama Ganjar di urutan ketiga begitu kan? Itu kan soal urutan sebenarnya. Tapi ketika lihat dari psikologis mereka seolah-olah ada sesuatu kemudian bagaimana ya? Ya, di putaran kedua bisa saja Anies Baswedan dengan ya Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu. Karena politik kita dinamis begitu kan ya. Karena apa yang diucapkan Pak Jokowi biasanya melihat bahwa akan diikuti mereka begitu kan. Tapi lihat saja bagaimana potensi-potensi itu begitu kan ya. Tetapi tergantung dari situasi dan kondisi mereka mengatakan bahwa karena selama ini yang kita lihat Anies Baswedan begitu disebut tidak begitu disebut oleh Pak Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.